dalam keseharian saya sebagai juru mangku tetap tugas utama saya adalah memimpin upacara ataupun mengikuti proses-proses ritual keagamaan yang sudah menjadi ini oleh desa adat ya. Nah, selepas dari situ pasti saya dapur. Ya, jadi saya dapur, saya memiliki warung juga, ada di Denpasar, di Bandung, ada juga di desa. Jadi saya tetap belajar masak, memasak, menggali potensi masakan-masakan kuliner Nusantara, khususnya Bali, yang dimana yang ada di Desa Les ini. Jadi ternyata banyak yang tradisi-tradisi kuliner leluhur kami itu yang tidak kalah keren, baik dari segi rasa, terus baik lagi dari manfaat untuk kesehatan itu luar biasa. Jadi gini, selain kuliner, nah kuliner kan sudah cukup banyak yang tahu ya. Di dapur Bali Mulu ini ada memang menu-menu khusus Desa Les, khususnya umumnya Bali gitu, yang kami gali dari cerita-cerita orang tua dan saya mencoba sehingga sudah menjadi pakem-pakem menu-menunya dapur Bali Mule. Nah, selain itu sekarang saya berkembang ke minuman fermentasi. Ya, minuman fermentasi itu seperti contohnya tuak ya. Jadi dari tuak itu saya sebenarnya ini tidak menemukan, tapi menggali dan mencoba gitu ya, dan mengemas gitu. Nah, contohnya seperti tuak manis. Tuak manis sekarang kalau di dapur Bali Mule ini diproduksi sebagai juruh ya. Jadi juruh yang benar-benar berkualitas. Karena produksi yang ada di desa ini kan kecil. Jadi saya utamakan biar kualitasnya yang bagus ya. Jadi kita mementingkan kualitas daripada kuantiti karena alam dan lain sebagainya gitu kan. Kualitasnya sangat-sangat premium yang saya buat sekarang ini. Jadi saya terus mengulik dan menggali sambil menyempurnakan itu. Seperti itu dah dia juruh ya. Habis itu saya bikin cuka juga. Yang sekarang yang lagi saya lakukan adalah arak. Jadi arak di dapur Bali Mule itu tidak hanya sekedar arak yang kita bisa minum aja. Jadi ada arak buah, arak yang bercita rasa. Contohnya saya mencoba membuat arak yang cita rasa nangka, arak yang cita rasa mangga, arak yang cita rasa kelapa yang ada smokinya. Jadi saya mencoba untuk meng-create supaya arak itu ada beberapa varian gitu. Jadi banyak varian sehingga arak itu tidak harus mentok minum arak yang zat udah gitu, tapi ada cita rasanya. Terus ke depannya, nah masalah arak. Sekarang saya sebenarnya dari arak ini, dapur Bali Mule ini sudah saya mengumpulkan beberapa petani tuak. Karena arak itu berbahan dasar tuak. Jadi petani tuak yang ada di desa saya kumpulkan, saya organisir, saya bimbing sesuai dengan standar masalah kebersihan, hygiene dan sanitasinya, keamanan dia naik pohon dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah terkumpul ada 40-an petani tua yang terkumpul dalam dapur Bali Mule yang setelah Covid ini akan sudah melakukan kegiatan produksi arak massal di desa, khususnya untuk petani tua yang ada di desa. Nah, kemana dijual? Nah, itu sudah ada perusahaan yang tanda tangan kontrak untuk mengambil hasil arak-arak kami di sini. Jadi arahnya sudah ke sana. Tinggal menunggu bagaimana, mudah-mudahan suasana ini cepat berlalu dan kita kembali lagi bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jadi selama pandemi ini ya kegiatan saya pasti yang pertama itu adalah saya berdoa, mendoakan semua umat atau saudara-saudara supaya selamat ya, alam semesta berserta isinya, itu yang pertama. Yang kedua baru saya mengisi hari-hari saya dengan satu, itu biasa saya kulik-kulik makanan berserta bahan-bahannya. Yang kedua kadang-kadang ya saya ada live di Instagram bersama Pak William. Artinya kegiatan-kegiatan yang tetap saya bisa lakukan tapi
masih dalam ruang lingkup di rumah ya, di keluarga, tanpa harus keluar rumah ataupun keluar desa. Nah, yang ketiga yang sering saya lakukan itu ya ini, mencoba untuk membuat varian-varian arak. Ya, jadi saya mencoba arah ini, mencoba arah itu, mencoba arah ini, dan ya yang jelas pasti ujung-ujungnya ya berkumpul sama keluarga, udah pasti lah. Masakin keluarga itu udah. Sekarang baru anak-anak saya, istri, semua orang-orang yang ada di keluarga saya merasakan dia punya seorang ayah atau bapak tukang masak. Karena pagi saya masakin anak-anak, siang kadang-kadang juga iya, sore juga iya. Jadi kata anak saya, dia bilang bahwa baru benar bahwa bapak saya adalah seorang tukang masak. Ya, sekarang pembuktiannya. Untuk kedepannya, kita belajar dari musim pandemi ini, katakanlah apalah situasi pandemi ini. Jadi saya akan mengangkat pariwisata yang bertemakan desa. Baik itu pertanian, baik itu ya apapun yang ada, potensi-potensi yang ada di desa, saya maunya itu yang saya akan gali, angkat, dan kemas, saya promosikan. Karena buat saya yang jelas itu pertanian ya. Karena buat saya pertanian itu penting banget, karena di musim ini sangat kerasa. Saya kebetulan ada beberapa kebun, jadi untuk ke dapur nggak terlalu berat. Ya, yang penting kita mensyukuri. Contohnya sayur, saya jarang udah beli sayur karena nyari bayam, nyari ini itu sudah ada di kebun semua, jagung apapun itu semua. Nah, saya pengennya semua besok saya akan mulai dari diri saya sendiri. Saya ada beberapa restoran, saya mau restorasi menu semua. Jadi menunya saya mau ya, tapi selama ini sih sebenarnya sudah 60% menu saya berbahan dasar lokal. Jadi semua saya kirim dari desa. Ya, baik itu bumbu yang ada di desa ya saya buat dari desa, begitu juga ikan, begitu juga daging yang bisa dari desa, saya pasti utamakannya desa. Garam, juruh. Nah, kalau juruh ini sudah kemana-mana, karena begitu saya ada teman dia mau mencoba ini, oke, ini pakai saus dessert boleh, ini pakai koktail boleh, oke, itu udah saya lakuin dan udah berjalan. Jadi saya pengennya meningkatkan lagi. Makanya dengan adanya Dapur Bali Mulu ini memang saya mengangkat makanan tradisional Bali Utara, khas khususnya Desa Les. Jadi semua bahannya ada di Desa Les. Ya, kecuali misalnya ya kayak bumbu-bumbu itu kan kami tidak semua sekomplit yang ada. Artinya sebagian besar bahan semua udah ada di desa. Bahkan bahan-bahan utamanya semuanya ada di desa gitu kan. Jadi seperti contoh misalnya lebih banyak saya mengangkat seafood. Kebetulan daerah kami daerah pantai ya. Jadi gurita ada, cumi yang masih segar, tuna, ya dan lain sebagainya, yang kadang-kadang ada udang juga, kadang ada lobster yang dapat. Ya kami memanfaatkan bahan-bahan yang ada, dan maunya kedepannya saya mau tingkatkan ini. Jadi mau membuat Dapur Bali Mulu ini punya tema ya pariwisata berbasis lokal lah, lokal base ya. Jadi semua itu mau bikin minuman pakai arak base, arak on base ya, saya sudah punya arak, ya udah pakai itu aja dikembangin. Jadi biar semua juga potensinya ada. Begitu juga keseniannya, gamelan dan lain sebagainya. Saya secara pribadi sudah mulai mengkumpulkan. Nah itu deh ya, selama saya pandemi ini saya tinggal mencari orang-orang tua di desa yang punya cerita tentang gamelan. Saya undang ke rumah, ajak ngobrol. Akhirnya saya buat gamelan yang tradisional. Saya minta juga tabuhan yang tradisional seperti apa. Nah, karena kedepannya saya yang ini mau angkat. Ada tarian ternyata yang keren banget di sini tuh, memang dari zaman dulu, dan saya rasa saya bukan orang seni ya, tapi jarak kayaknya enggak pernah saya ketemu. Hanya ada di desa, namanya tapel gandong. Tapel gandong itu unik banget dan lucu. Itu biasanya dipakai untuk penyambutan tamu-tamu pemerintahan gitu, kadang Pak Bupati, itu Pak Gubernur atau siapalah. Ditampilkan tapel gandong namanya.